this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Halo teman-teman, balik lagi nih sama kita. Kita mau ngebahas topik yang penting namun sering dilupakan oleh orang-orang, yaitu tentang neokolonialisme global. Nah, di sini nih gue sama rekan-rekan gue Farhan dan juga ada gue Arnel, ada Farhan, Kobo dan juga Irgi. Halo. Senang sekali bisa kembali diskusi topik yang sangat relevan ini. Seringkali neokolonialisme terdengar seperti sesuatu yang rumit, tapi sebenarnya dampaknya langsung terasa di sekitar kita. Halo, semangat untuk membahas hari ini. Semoga dari diskusi ini kita semua jadi lebih paham dan bisa memulai bertindak. Halo teman-teman, yuk langsung kita mulai karena banyak hal yang harus kita kupas dari segi ekonomi, sosial, hingga budaya di Indonesia. Nah, sama nih An, gue pengen lu jelasin dulu bisa gak sih An bentuk nolo lagi kan neokolonialisme nih An, yang paling nyata di Indonesia dari sisi ekonomi itu apa ya sih An? Salah satu yang paling jelas adalah penguasaan sumber daya alam oleh perusahaan yang besar, terutama di sektor tambang, kelapa sawit, dan migas. Misalnya perusahaan-perusahaan dari Amerika, Eropa, dan Cina masuk dan mengontrol lahan serta eksploitasi hasil bumi kita. Tapi mereka punya kuasa besar untuk menentukan harga, kebijakan produksi, bahkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Saya pernah mengikuti beberapa kasus di mana masyarakat adat di Kalimantan dan Papua kehilangan hak atas tanahnya karena izin perusahaan besar dikabulkan pemerintah. Mereka dipindahkan dan nggak mendapatkan kompensasi yang layak. Jelas kerugian besar karena tanah bagi mereka adalah sumber kehidupan sekaligus warisan budaya. Nah, itu contoh klasik neokolonialisme ekonomi yang berdampak langsung pada aspek sosial budaya masyarakat lokal. Selain itu, ada juga ketergantungan kita pada produk impor, mulai dari barang elektronik hingga kebutuhan sehari-hari. Produk lokal banyak yang kalah bersaing karena skala produk dan modal mereka jauh di bawah perusahaan multinasional. Kalau dari sisi kebijakan pemerintah nih, gimana sih pengaruh lembaga keuangan internasional kayak IMF, Bank Dunia mengaruhi kedaulatan ekonomi di Indonesia? Ini sangat krusial. Sejak krisis 98, Indonesia terus menerima pinjaman dari IMF dan lembaga internasional lain yang mengharuskan kita menerapkan kebijakan ekonomi liberal. Contohnya, pemotongan subsidi, pembukaan pasar bebas, dan deregulasi. Akibatnya sekitar strategis dan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru makin terbatas karena anggaran terus dikecilkan. Saya juga pernah memperhatikan dampaknya di sektor pertanian. Dengan berkurangnya subsidi, pupuk dan dukungan pemerintah, petani kecil jadi miskin, sulit bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Sementara impor pangannya membuat Bukan pengen bang, pangan ya. Pangan, iya. Pangan. Saya juga memperhatikan. Malah diulang, padahal udah gue yang sangkal. Iya tuh. Bodoh banget dah. Gulang nih. Ya, ulang. Saya juga memperhatikan dampaknya di sektor pertanian. Dengan berkurangnya subsidi, pupuk, dukungan pemerintah, petani kecil ini makin sulit bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Sementara itu, impor pangannya membuat ketahanan pangan nasional jadi rentan. Setelah itu, regulasi perlindungan tenaga kerja juga banyak dipangkas atau dilemahkan untuk menarik investasi asing. Akibatnya yaitu kondisi kerja buruh kadang tidak manusiawi dan upah tetap rendah. Oh, jadi neokolonialisme ini juga punya dampak besar di kesejahteraan rakyat kecil ya? Nah,
gimana sih buat aspek budayanya nih sama aspek sosial? Oh, dalam hal budaya, neokolonialisme terlihat dari dominasi budaya asing yang masuk lewat media, film, musik, dan gaya hidup. Banyak generasi muda nih ya, kita lebih mengidolakan gaya hidup dan nilai dari Barat atau Asia Timur. Akibatnya, budaya lokal mulai terpinggirkan dan kehilangan tempat. Padahal budaya ada identitas bangsa. Betul, saya lihat banyak festival budaya yang bahasa daerahnya semakin jarang dipakai. Sementara itu, produk hiburan impor lebih mudah diterima dan dianggap keren oleh banyak orang. Dan jangan lupa sisi digital. Teknologi yang kita gunakan sehari-hari banyak dikuasai oleh perusahaan raksasa asing. Baik itu platform media sosial, aplikasi pembayaran, maupun layanan streaming. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga kontrol dan pribadi. Regulasi perlindungan data di Indonesia masih belum kuat, jadi kita sangat rentan. Aigo, menyedihkan juga ya. Kalau begitu, gimana kita nih sebagai masyarakat biasa bisa melawan atau minimal lah mengurangi dampak dari neokolonialisme nih? Satu hal yang mudah dilakukan adalah lebih mendukung produk lokal, terutama yang memberdayakan usaha kecil dan komunitas lokal. Dengan begitu, ekonomi dalam negeri bisa tumbuh dan mandiri. Setuju sih Andro. Selain itu soal budaya, kita harus bangkitkan rasa bangga terhadap warisan leluhur dengan terus melestarikan bahasa, seni, dan tradisi kita. Juga terus selektif dalam menerima budaya asing. Jangan sampai kita kehilangan jati diri. Dan yang terpenting juga adalah mengawal kebijakan publik. Kita harus aktif mengawal pemerintah supaya membuat regulasi yang melindungi hak rakyat, pengembangan industri dalam negeri, dan kemandirian teknologi. Good. Jadi intinya tuh kita harus sadar gitu ya, kritis dan bertindak mulai dari hal-hal kayak gini, dari hal-hal kecil sehari-hari, sambil dorong perubahan juga nih sistemik melalui partisipasi aktif ya. Ya, betul sekali. Jangan lupa juga edukasi pada generasi muda biar kelak mereka jadi penjaga kedaulatan bangsa. Gimana, Bo? Semoga ya diskusi kita hari ini bisa membuka mata banyak pendengar untuk lebih memperhatikan isu neokolonialisme yang Setuju banget bro. Tumben gue lagi suka banget hari ini sama lu. hari ini ya. Dan terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Mari kita berjuang bersama untuk masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Oke. Thank you banget nih buat teman-teman gue nih yang udah kita bisa diskusi bareng nih buat podcast tugas kita juga ya kan. Oke. Sekian, terima kasih Dari podcast kita. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.